Timnas Indonesia tak perlu gentar, Australia bukan lagi generasi emas. Informasi bola selanjutnya, media Korea Selatan puji Timnas Indonesia setinggi langit, paling lemah, paling muda, tapi lolos. Dan yang terakhir, Timnas Indonesia mencapai target lolos ke 16 besar. Netizen kompak teriak ke Erick Thohir soal kontrak Sinteyong. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, ya, Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia. Ya, skuad Garuda tidak patut untuk merasa gentar berlebihan menjelang duel tersebut. Australia menjadi salah satu negara yang mencuri perhatian di dunia sepak bola dalam beberapa dekade terakhir. Sejumlah bintang besar bisa hadir dari Australia, mulai dari era Harry Kewell dan Mark Viduka hingga era Tim Cahill. Sejak Australia pindah dari Oceania menuju Asia, Australia langsung menjadi kekuatan utama. Mereka langsung menjadi musuh baru bagi tim-tim kuat Asia sebelumnya seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, dan juga Arab Saudi. Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia bakal menghadapi Australia di babak 16 besar. Bila merujuk kekuatan tadi dan di atas kertas, Indonesia tentu dianggap kalah dari Australia. Namun materi tim Soccer saat ini bisa dibilang tidaklah sementereng era sebelumnya. Nama paling tenar dalam skuad Australia saat ini bisa jadi hanya Matthew Ryan saja. Kiper veteran berusia 31 tahun ini terbilang lumayan tenar di sepak bola dunia. Ia sempat berkiprah di Valencia, Brighton and Hove Albion, Real Sociedad, dan kini AS Alkmaar. Ya, Ryan juga merupakan anggota skuad Australia saat tim ini menjadi juara Piala Asia di tahun 2015 silam. Selain itu ada juga nama Harry Scotter yang saat ini membela Leicester City. Ia lahir di Skotlandia dan meniti karir sepak bola di Eropa. Di luar itu, nama-nama pemain Australia tidak lagi sementereng era sebelumnya. Bahkan dari segi individu, nama pemain-pemain Australia saat ini tak ada yang di level yang sama dengan bintang Asia lain, seperti Kaoru Mitoma dari Jepang atau Son Heung-min dari Korea Selatan. Dan sebagai gambaran dari data transfer market value tertinggi pemain timnas Australia adalah Souter dengan nilai 11 juta euro dan Matthew Ryan dengan nilai 4 juta euro. Maka dengan pengalaman timnas Indonesia sudah menjalani duel hidup mati melawan Jepang di fase grup, hal tersebut bisa menjadi modal yang berharga bagi skuad Garuda untuk tampil percaya diri melawan Australia di babak 16 besar di Piala Asia nanti. Dan di informasi bola yang lainnya, ya, kisah Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 memang dramatis. Bahkan dalam sebuah ulasan media asal Korea Selatan, Indonesia dapat pujian karena awalnya dianggap sebagai tim yang paling lemah. Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat 3 terbaik. Berbekal raihan 3 poin, tim racikan Sinteyong ini melaju usai menjadi 1 dari 4 peringkat 3 terbaik. Indonesia dianggap sebagai salah satu tim terlemah di turnamen tersebut. Mereka hanya berada di peringkat 146 dalam peringkat FIFA. Selain itu, tim ini juga terdiri dari pemain-pemain muda dengan sedikit pengalaman. Dan rata-rata usia pemain timnas Indonesia yang menjadi starter melawan Jepang di laga terakhir penyisihan grup hanya 23,8 tahun. Dan sebelum turnamen, banyak analis memperkirakan Indonesia akan tersingkir. Namun ternyata pelatih Sinteyong dan para pemain Indonesia membalikannya, sambung mereka. Satu hal yang dipuji oleh media Korea Selatan adalah daya juang pemain timnas Indonesia. Yang terpenting mereka menunjukkan semangat juangnya sebelum pertandingan berakhir dan mencetak gol comeback. Dan ini menunjukkan sikap yang patut mendapatkan tepuk tangan. Tulis Sportive News. Ya, Indonesia berada di grup neraka, namun berhadapan dengan Jepang juga Irak. Meski secara materi dan pengalaman kalah jauh, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sudah memberikan perlawanan terbaik. Ya, media Korea Selatan juga membandingkan pencapaian pelatih asal negara mereka di Asia Tenggara. Jika dulu ada Vietnam yang dilatih oleh Park Hang-seo, kini Malaysia yang sering diulas karena dilatih oleh Kim Pan-gon. Hasil yang berbeda dari dua pelatih Korea di Piala Asia. Sinteyong menciptakan sejarah membawa Indonesia untuk lolos ke fase gugur, sementara Kim Pan-gon bersama Malaysia tersingkir. Indonesia sudah mencuri perhatian karena menurunkan pemain muda dan rata-rata termuda di turnamen ini. Tapi Malaysia memberikan kejutan dengan menahan imbang Korea Selatan, tulis Newsen. Dan di informasi bola yang terakhir, Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 sesuai dengan target. Netizen atau warga internet
Ya, kompak langsung teriak dan menyerbu Instagram pribadi Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar memperpanjang kontrak Sinteyong. Seperti diketahui, kontrak pelatih Timnas Indonesia Sinteyong sebenarnya habis pada Desember 2023 lalu. Akan tetapi, PSSI telah memperpanjang kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut sampai Juni 2024. Selain itu juga harus mendampingi Timnas U23 Indonesia yang bakal tampil di Piala Asia U23 2024 pada 15 April mendatang. Namun dengan perpanjangan kontrak tersebut tentunya ada target yang dipatok oleh PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan sebelumnya mengutarakan bahwa Sinteyong diharapkan bisa tembus 16 besar Piala Asia 2023 ini. Begitu juga dengan Piala Asia U23 2024 mendatang. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa 2 turnamen tersebut akan menjadi patokan evaluasi bagi Sinteyong. Apalagi untuk skuad Garuda yang tampil di ajang 4 tahunan tersebut. Target yang diberikan untuk pelatih asal Korea Selatan ini sudah terwujud di Piala Asia 2023. Tim Merah Putih dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia seusai Kirgistan menahan imbang Oman 1-1 dalam laga pamungkas Grup F pada Kamis kemarin. Setelah keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar ini, netizen ternyata secara kompak langsung menyerbu akun Instagram pribadi Erick Thohir. Tidak sedikit netizen yang dengan tegas meminta Erick untuk memperpanjang kontrak Sinteyong. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa di bawah pimpinan Sinteyong, tim Merah Putih bisa tampil luar biasa. Untuk itulah netizen berharap agar mantan pemilik Inter Milan tersebut tidak buru-buru mengambil keputusan dengan memecat Sinteyong. Ya, banyak pihak yang ingin Erick memperpanjang kontrak mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut agar skuad Garuda bisa lebih baik ke depannya. Berbagai komentar ini terlihat dalam unggahan Erick Thohir dengan keterangan bahwa luapan emosi Timnas Indonesia sampai ke hati. Luapan kegembiraan kalian benar-benar nyampe di hati. Gak cuma saya pasti, tapi hati seluruh masyarakat Indonesia, tulis Erick Thohir. Netizen pun kompak menghujani agar Erick bisa mempertahankan Sinteyong. Sinteyong tuh wajib diperpanjang loh, ganti pelatih sama dengan mulai dari nol lagi, tulis Dailanja salah satu akun. Perpanjang Pak Ketua, tolong nih kapan lagi kita bisa kayak gini. Mungkin untuk sekadar evaluasi boleh, cuman kan kita harus realistis dengan kenyataan. Ini adalah negara pemain muda dan ranking terendah, jadi tidak ada alasan untuk tidak memperpanjang kontrak Sinteyong, kata yang lainnya. Ya kalau memang sampai ke hati Bapak, itu berarti kontrak Sinteyong pasti bakal diperpanjang kan Pak, tulis Urban.Hikers. Nah Pak, penuhi janji Anda ya perpanjang kontrak Sinteyong, kata lainnya. Tim termuda, tim ranking 2 terbawah di antara kontestan AFC dan bisa lolos ke 16 besar. Nggak ada alasan untuk tidak perpanjang kontrak Sinteyong, tulis akun juga yang lainnya. Sinteyong out, dia sudah membuat fondasi selama 4 tahun, memotong generasi dan membuat generasi emas, kasih dia kesempatan 4 tahun ke depan. Biarkan dia menuai apa yang dia bangun selama ini. Saya yakin banyak piala yang akan kita dapat atau Indonesia bisa masuk turnamen lainnya. Dan juga ranking FIFA akan masuk 100 besar dunia, tulis akun yang bernama rizky.0428. Ya memang tidak hanya mereka, sebenarnya masih banyak komentar netizen lainnya. Dan hingga berita ini diterbitkan, ada sekitar 8.684 komentar dalam satu unggahan tersebut.